Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elang yang beranggota Fahmi Mubarak dan Anggi Kalistia ingin mereview jurnal tentang fraud yang dibuat oleh Made Dharma Prawira, Nyoman Trisna Herawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. Dibuat pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan atau Fraud Akuntansi, Studi Empiris pada Badan Usaha milik Daerah Kabupaten Buleleng. Ya, sekarang kita masuk ke latar belakang penelitian. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasi, menyebabkan risiko terjadinya kecurangan pada perusahaan semakin tinggi. Terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi atau KKA membuat organisasi atau lembaga yang dikelola menjadi rugi. Sebagai contoh, volume produktivitas organisasi melemah, belanja sosial organisasi semakin sedikit, kepercayaan masyarakat yang dilayani beralih ke organisasi lain, dan mitra kerja tidak selera lagi untuk tetap bekerja sama. Rumusan masalah dalam penelitian. Permasalahan yang diteliti yaitu apakah terdapat pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi pada BUMD di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan atau fraud akuntansi pada BUMD di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi pada BUMD di Kabupaten Buleleng. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, dan efektivitas pengendalian internal terhadap moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi pada BUMD di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, grand teori yang digunakan adalah penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian di bidang etika menggunakan teori perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. Salah satu yang sering digunakan adalah teori mengenai level penalaran moral Kohlberg. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori menurut Anthony dan Govindarajan 2005 dalam Zulia 2013 menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan atau agensi teori, yaitu prinsipal atau pemilik atau atasan memberikan wewenang kepada agen atau manajer atau bawahan untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya. Selanjutnya terdapat dua jenis variabel, yaitu yang pertama variabel dependen dan yang kedua variabel independen. Variabel dependen yaitu kecenderungan dan kecurangan atau fraud. Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal. Menurut Baucus 1994 dalam Puspasari 2012, secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis. Oleh karena itu, ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakan standar moral. Yang kedua ada variabel independen, yaitu yang pertama moralitas individu. Moralitas terjadi apabila orang-orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya, dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Yang kedua ada asimetri informasi. Menurut Fatun 2013, asimetri informasi merupakan keadaan di mana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan atau stakeholder. Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ada efektivitas pengendalian. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI 2001, pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini, yaitu yang pertama, kendalian laporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, serta yang ketiga, kepatuhan terhadap
Hukum dan peraturan yang berlaku. Di sini ada peneliti sebelumnya. Yang pertama, menurut Baukus 1994 dalam Puspasari 2012, secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis. Oleh karena itu, ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakan standar moral. Yang kedua, penelitian dari Hernandez dan Groth 2007 dalam Puspasari 2012 menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Yang ketiga, menurut Albert 2004 menyatakan bahwa faktor integritas personal dalam fraud scale mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu. Yang keempat, menurut Fatun 2013, asimetri informasi merupakan keadaan di mana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan atau stakeholder. Selanjutnya di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi. Yang kedua, asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi. Yang ketiga, efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi. Yang keempat, moralitas individu, asimetri informasi, dan efektivitas pengendalian internal simultan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan studi empiris. Populasi dan metode sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang terdiri dari 4 instrumen dengan menggunakan skala Likert. Operasional variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala Likert. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini mengemukakan tentang data diri responden berupa jabatan pegawai, bagian akuntansi atau keuangan, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan masa jabatan yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang nantinya dihitung presentasinya. Penelitian ini menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution or SPPS version 19 dengan uji non-parametrics. Variabel bebas or independent variable dalam penelitian ini adalah moralitas individu, asimetris informasi, dan efektivitas pengendalian internal. Dan variabel terikat or dependent variable dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan or fraud akuntansi. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yakni uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji multikoleniaritas, uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi or R2, uji regresi berganda, uji parsial or UZIT, dan uji simultan or UZIF. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji regresi berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Hasil penelitian. Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan 64,304 dikurang 0,313 X1 ditambah 0,138 X2 dikurang 0,280 X3. Untuk pengujian hasil hipotesis nilai T hitung lebih besar dari T tabel dalam kurung 5,049 lebih besar dari 1,661, maka H0 ada di daerah penolakan. Berarti H1 diterima. Artinya
Moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi di BUMD di Kabupaten Buleleng. Selain itu, dilihat dari signifikan pada uji T variabel partisipasi anggaran lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan dalam kurung 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima dengan tingkat signifikan 0,05. Koefisien regresi moralitas individu bernilai negatif yaitu min 0,313 menunjukkan bahwa moralitas individu mempunyai arah pengaruh negatif dengan kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi pada BUMD di Kabupaten Buleleng. Dan pengaruhnya signifikan. Artinya, apabila moralitas individu pada BUMD di Kabupaten Buleleng semakin meningkat, bisa menurunkan kecenderungan kecurangan atau fraud akuntansi pada BUMD di Kabupaten Buleleng. Dan menurutnya sangat signifikan. Moralitas merupakan faktor penting dalam timbulnya kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Welton tahun 1994 dan Puspitasari tahun 2012 menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil beberapa studi yang dipaparkan oleh Liaraci 2009 dan Puspitasari 2012 menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral rendah, perilaku yang berbeda dengan orang yang memiliki penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Penelitian ini juga berpendapat bahwa moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas individu, tahapan post-konfesional, semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari kepentingan organisasi semata, apalagi kepentingan individunya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha menghindar diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesimpulan, berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka kesimpulan dari penelitian ini, pertama, secara parsial dapat diketahui bahwa moralitas individu, asimetris informasi, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. Kedua, secara simultan dapat diketahui bahwa moralitas individu, asimetris informasi, dan efektivitas pengendalian di internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan fraud akuntansi. Ya, demikian review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih.